selamat datang di podcast SMA Sa'adah yang kesekian bersama saya Naura Fadia. Jadi di sini aku akan memperkenalkan dua narasumber yang jauh-jauh jalan, meskipun nggak jalan kaki, dari Surabaya ke Gresik untuk melakukan tugasnya. Kira-kira tugasnya apa? Mari kita ulik sebentar. Oke, pertama, karena ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tak sayang, maka dari itu sekarang aku ingin kakak-kakaknya memperkenalkan diri dulu, supaya kalian juga tahu gitu loh, kayak iki podcastan ngrungokno sopo kayak ngono kan, cek gak bingung. Jadi mungkin pertama bisa dari kakak dari UNESA. Oke, terima kasih. Nama saya Muhammad Saifullah Yusuf. Untuk panggilannya ini biasanya banyak, sering dipanggil kalau di kampus biasanya Saifullah. Kalau di kampung ada yang Ucup, ada yang Bang Ucup. Kalau di sini Ucup. Ucup. Tapi lebih aslinya Yusuf. Oh, Yusuf. Oke. Tapi nama Ucup itu dapatnya tuh dari mana? Dari teman kah atau emang dari keluarga dari kecil udah dibawanya Ucup? Gimana ya, dari teman, senongkrongan waktu ngopi, waktu santai-santai. Kemudian ada bangnya itu ketika waktu saya sekolah di SMK, kan setiap tingkatan kan panggilannya bukan Kak tapi Bang. By the way, Kak Ucup ini dari mana aslinya? Oh, asli saya dari Sedayu. Sedayu itu tepatnya di Golokan. Tak kira mah dari kota-kota mana gitu kan dipanggilnya Bang. Oke, langsung lanjut ke kakaknya. Terima kasih Fadia. Halo, perkenalkan semua, namaku Diana Stanjati, bisa dipanggil Dias. Kak Dias ini dari Universitas Erlangga dan Kak Ucup ini dari UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Kalau Kak Ucup ini sendiri dari fakultas apa sih Kak? Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Kesehatan. Iya. Tapi biasanya Kak Ucup ini di sini ngajarnya olahraga ya? Iya, olahraga. Oke. Kalau Kak Dias sendiri? Kalau aku dari Fakultas Ilmu Budaya, prodinya Sastra Inggris. Sastra Inggris. Jadi dua kakak ini ke SMA Sa'adah punya dua tujuan yang berbeda. Yang satu lagi menjalankan PLP dan yang satu lagi magang. Kira-kira nih ya, kalian pasti bingung nih, bedanya PLP sama magang itu apa sih? Mungkin bisa dijabarin deh sama kakak-kakaknya. Kalau saya kan PLP, mungkin saya jelaskan sedikit banyak tentang PLP. Kalau PLP ini pengenalan lapangan persekolahan. Jadi kayak istilahnya mendampingi lah, bukan secara langsung kayak memberikan materi atau mengajar. Jadi hanya sekedar mendampingi guru ketika mengajar. Mendampingi guru, tapi nanti ujung-ujungnya kakak bakalan masuk ke jenjang pendidikan. Iya. Kalau untuk magang sendiri nih Kak? Untuk magang sendiri ini, kebetulan magang ini kan merupakan program kompetisi kampus Merdeka yang kemudian bekerja sama dengan Universitas Erlangga dan Prodi Sastra Inggris dengan tujuan untuk memfasilitasi mahasiswa berkontribusi langsung dengan masyarakat luas, dengan harapan kami sebagai mahasiswa Universitas Erlangga mendapatkan pengalaman di dalam dunia kerja secara nyata dan juga dapat membagikan ilmu yang kami dapatkan dari kampus ke masyarakat luas. Oh, berarti kalau untuk magang itu nggak harus tempatnya di sekolahan gitu? Iya, jadi mungkin bisa di perusahaan, bisa di mana saja. Tapi akhirnya kenapa sih kakak kok milih SMA Sa'adah gitu sebagai tempat pijakan? Jadi long story short itu awalnya dosen kita sendiri memberi sebelumnya kita kayak dikasih tes minat, tes minat dan bakat untuk memilih dari keempatnya, yaitu yang pertama ada teaching, yang kedua ada digipro, yang ketiga ada translation, yang keempat ada business entrepreneur. Nah, karena kita udah di tes minat dan bakat, dan kebetulan tes minat dan bakat saya mengarahnya ke teaching, jadi ya sudah ditempatkannya di sekolah-sekolah. Oke. Kalau Kak Ucup sendiri nih? Kalau saya kesini itu, yang pertama kan dari setiap jurusan itu kayak udah ada jadwalnya, itu udah terschedule itu, jadi nggak bisa milih sekolahan bebas.
Kemudian saya mencari jarak dari jarak rumah saya ke sini yang dekat. Tapi saya sedikit berpikir, kan kebanyakan orang kalau mencari ilmu itu harus yang jauh, kan begitu katanya. Tapi menurut saya tidak. Mengapa? Karena ketika dalam kayak mencari pengalaman itu bukan dari jarak jauh dan dekatnya, tapi orangnya itu mau kayak bekerja keras untuk mencari kayak menambah pengalaman atau tidak. Itu menurut saya. Berarti niatnya ya, kayak Ya, dari itu niatnya. kayak niatnya gitu. Kalau Kak Ucup sendiri kan berhubung ini dekat ya, itu tinggalnya di mana? Atau langsung pulang aja ke rumah atau ngekos di sini? Kebetulan saya langsung pulang karena setelah kegiatan di sekolah ada kegiatan di rumah lagi, kayak seperti bantu, kemudian kerja. Tapi kalau lagi kuliah, jam kuliah aktif gitu ngekos kah? Iya, ngontrak. Oh, ngontrak. Iya, jadi sama teman-teman. Kalau Kak dia sendiri tinggalnya di sini di mana? Jadi Universitas Airlangga dari kampus sudah menyediakan tempat untuk kami para mahasiswa UNER yang sedang magang di Yayasan Komarudin. Jadi satu rumah gitu buat 17 anak gitu. Jadi barengan. Daerahnya di mana Kak? Aku kurang tahu, maaf kalau salah. Pokoknya di Jalan Masjid Masih Jami Kiai Jami Gede. Kiai Gede. Iya, maaf. Rumah saya dekat sini. Oh ya? Iya, dekat banget. Main aja ke Oke, kelas. siap. Untuk range waktu di sini berapa lama? Insya Allah itu 4 bulan. Oh, 4 bulan. Iya, 4 bulan. Dari Agustus ya Kak ya, awal Agustus. Iya, awal Agustus. September, Oktober, Novemberan. Iya, maksudnya beda. Maksudnya beda itu maksudnya yang PLP ini masuk duluan, kemudian yang lainnya itu masih belum masuk. Masuknya itu masih akhir Agustus. Maksudnya masuknya? Saya kesini berarti kan beda. tanggal 5 kalau nggak salah, tanggal 5 Agustus. Kemudian untuk yang nggak PLP, yang masuk kuliah aktif di Indonesia itu sekitaran tanggal 26, 27. Ya, 26, 27. Kalau kakak yang magang sendiri, di sini berapa bulan? Untuk program Kampus Merdeka ini tuh cukup lama ya. Jadi saya di sini 6 bulan, 1 semester full sampai Januari nanti. Sampai Januari. Berarti lebih lama ya daripada Kak Ucup. Iya. Kemarin Kak Ucup harus say goodbye duluan ke Kak Dias nanti. Kemarin juga sebelumnya sempat ngobrol sama anak-anak yang mahasiswa UNESA, mereka juga kaget kok lama banget. Saya juga kaget sebenarnya. Tapi emangnya magang itu selama itu kah? Atau Kayaknya emang programnya tuh 1 semester gitu, soalnya kan nanti dikonversi ke SKS. Jadi ya harus full. By the way, ini yang ngebuat aku penasaran ya. Kesan pertama menginjakan kaki di SMA Saadah, melihat gedung kuning, hijau dan merah, sama ngelihat masyarakatnya yang sebanyak ini tuh, apa sih yang terlintas di pikiran kakak berdua ini? Mungkin bisa dimulai dari Kak Ucup dulu. Kesan saya mungkin yang pertama dari siswanya, maksudnya kelas. Ini itu gimana ya, kebanyakan satu kelas ini berisi perempuan semua, Iya. terus laki-laki semua. Kemudian Sorry guys, ada gangguan. Lanjut. kemudian di sini tuh kelasnya ini berbagai macam kelas, seperti kayak bahasa, kemudian reguler, tahfidz, Iya. unggulan dan bahasa, kalau nggak salah itu. Kakak pernah ini nggak ikut ngajar di kelas tahfidz? Kalau saya sih, kalau dampingi waktu olahraga aja. Oh, Waktu olahraga. Iya. Nggak pernah waktu lagi mereka murojaah gitu, mungkin mau tersiram kalbunya gitu. Hal itu belum. Belum. Cuma satu kali masuk kelas waktu dampingi sholat duha tapi. Oh, sholat duha. Sholat duha. Kalau Kak dia sendiri ngelihat siklus hidup masyarakat di SMA Saadah, itu gimana? Kalau misal mau digambarin satu kata tuh, I would say unique. Unique in so many ways, in different ways. Jadi it explains so much things. Unik dari
how this system works in school, atau mungkin dari I have met so much character in this school, banyak berbagai macam karakter, and it's okay, everyone has their own color, nggak apa-apa. Aku pun sama di sini, tapi ya itu menarik. Menariknya dari Iya. Beragamnya. murid yang ada di SMA Saada. Jadi kayak it's kinda new thing for me to learn in here dan beradaptasi juga. Jadi ya it's kind challenging. So it's okay. Pertama kali aku menginjakan kaki di SMA Saada juga, itu ada fun fact ya. Aku juga lumayan kaget sih sama kayak kehidupan anak-anak di sini gitu, kayak kok gini banget, gitu kan. Ada yang nakal-nakal banget, ada yang baik-baik banget kayak gitu. Oke, mungkin ini kita langsung beralih ke pertanyaan terakhir ya kak ya, karena durasi waktunya sudah lumayan memakan waktu yang banyak. Oke, kesan pesan untuk warga SMA Saada, kesannya gitu kan, apa yang mau disampaikan untuk Kak Ucup dulu? Apa ya kesannya ya? Pertama kayak memberikan apa ya, pengalaman kayak terutama banyak berakhlak, terus kemudian tentang setiap pagi kan ada kayak apel pembacaan Asmaul Husna. Nah itu mungkin bisa menarik hati saya buat ketika sebelum memulai kegiatan seharusnya kita harus kayak membaca doa, kemudian itu membaca lafaz-lafaz, Melakukan kebiasaan sesuai dengan agama kita tentunya ya. Kalau dari Kak Dia sendiri, kesan dan pesan untuk SMA Saada? Kalau dari aku kesan pesannya dikit aja, karena nanti kita kan bakal bareng-bareng terus sampai Januari. Nah, aku cuma mau bilang let's keep up the good work together. Ayo kita kerja bareng-bareng, kerja sama bareng-bareng di sini. Aku di sini juga belajar, kalian juga belajar. Kita belajar sama-sama untuk jadi yang lebih baik, gitu aja. Jadi intinya aku mau kasih sepatah kalimat apa sih kalau aku ngomongnya? Ya sepatah dua patah kata. Ya untuk kakak-kakak UNESA dan Universitas Airlangga di sini. Aku harap semoga kalian bisa terus berjalan bareng sama-sama kita di sini. Sabar-sabar aja menghadapi perilakunya anak-anak SMA yang mungkin masih terpengaruh sama kenakalan remaja or anything yang ngebuat kaget lah ya. Tapi ya terima kasih sudah memilih SMA Saada sebagai tempat pijakan baru kalian di sini. And the last I say, terima kasih sudah melihat podcast kita sekarang.